yang sangat urgen bagi pembangunan toilet bagi sekolah PAUD. Ya betul, pengangguran ini memang salah satu isu yang sangat sensitif. Saya dan Pak Eri Cahyadi dan Pak Wisnu Saktibuwana, juga Pak Armuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam terus berjuang. Adi Sutarwijono Ketua DPRD Yos Sudarso menggelar reses di Dapil 3 dengan mengundang warga RW 4 Kedung Baru Kecamatan Rungkut, Surabaya. Selama acara berlangsung, suasana kebatinan para undangan terlihat riang. Gelak tawa, dan canda namun tetap serius mengiringi reses yang digelar di kawasan Rungkut Asri, Surabaya. Seperti biasa, ritual reses yakni sesi tanya-jawab juga mewarnai acara reses Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Banyak keluhan, pengaduan, dan masukan disampaikan warga. Mulai dari penyediaan air PDAM, pagar makam, bedah rumah, toilet sekolah PAUD, bayi stunting dan persoalan pengangguran. Lalu bagaimana respon Awi panggilan lain Adi Sutarwijono? Dengan tegas mantan wartawan itu mengatakan, semua aduan, keluhan dan masukan yang disampaikan warga menjadi atensi bagi dirinya. Karena sebagai wakil rakyat Awi mengaku, salah satu tugas pentingnya adalah melayani dan memenuhi segala keinginan warganya. Oleh karena itu, semua pengaduan konstituennya akan dikomunikasikan dengan OPD di pemerintah kota Surabaya alias Pemkos. Pak Ketua, dari sekian aspirasi yang disampaikan warga, kira-kira yang menjadi atensi Ketua apa tadi? Semua menjadi atensi saya. Jadi tadi ada menyampaikan ibu-ibu sudah sekian lama mengusulkan atau memperjuangkan pemasangan pipa air bersih atau PDAM, tapi sampai sekarang belum terpasang. Dan ini ibu itu sudah setiap kali pemilu memberikan hak suaranya di TPS. Sekarang harus kewajiban kita untuk memenuhi itu. Kemudian ada lagi juga organisasi, juga ada keluhan soal pagar makam atau plengsengan. Kebetulan makamnya itu dekat dengan saluran air, dengan sungai ya, yang harus segera dikerjakan. Ada juga soal bedah rumah. Tadi juga ada yang menyampaikan soal kebutuhan yang sangat urgen bagi pembangunan toilet bagi sekolah PAUD. Ini tentu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat bagi para ibu dan anak-anak yang kebetulan sekolah PAUD. Saya akan membawa ini ke pemerintah kota Surabaya, ke satuan-satuan kerja yang punya kompetensi untuk melaksanakan dan merealisasikan itu. Ya tadi kan ada salah satu atensi Ketua juga tentang pengangguran ya. Ya betul, pengangguran ini memang salah satu isu yang sangat sensitif karena akibat pandemi COVID-19 banyak warga yang kehilangan pekerjaannya. Tapi pemerintah kota Surabaya, saya sampaikan tadi, tidak berdiam diri melalui program job fair yang dilakukan secara terus-menerus, harus kemudian bisa diakses oleh warga masyarakat secara umum dan kemudian bisa dipilih apa minat pekerjaan yang disalurkan. Saya berharap agar ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Juga ada soal UMKM di kampung-kampung yang didorong pertumbuhannya di kota Surabaya, karena pengangguran ini hanya bisa diatasi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di masyarakat, produktivitas yang baik di masyarakat. Ya, terus terkait dengan stunting tadi itu Pak Ketua. Stunting ya, saya mendorong agar warga masyarakat itu menemukan bayi-bayi stunting dan kemudian segera melaporkan ke kelurahan dan kecamatan supaya segera ditangani. Kita berusaha untuk mengikis sampai seminimal mungkin angka stunting di kota Surabaya ini. Nah, terkait dengan kader PDIP sendiri, apakah nanti adanya tugas khusus untuk mencari? Kader PDIP di setiap rakor ancap, rapat koordinasi di tingkat anak cabang di kecamatan-kecamatan, yang saya dan Pak Eri Cahyadi dan Pak Wisnu Saktibuwana, juga Pak Armuji itu turun secara maraton. Itu salah satunya meminta agar kader-kader PDI Perjuangan aktif turun ke masyarakat, salah satunya menemukan bayi-bayi stunting itu ya, kemudian harus diupayakan ke pemerintah kota Surabaya
Karena kami partai politik hanya bisa memperjuangkan, tapi tingkat eksekusinya ada di pemerintah Kota Surabaya.